Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bercerita sebuah kesaksian. Sekitar 2 minggu yang lalu, kami mengirimkan tim SDTS. SDTS itu Shekinah Discipleship Training School. Kami mengirimkan tim ke NTT. Mereka pergi ke Kupang lalu menyeberang ke Raijua. Dan di hari-hari yang sama, kami juga ada tim yang pergi ke Surabaya. Kami pelayanan di bawah kolong jembatan tol, kami pelayanan di sana. Dan saya ikut ke Surabaya waktu itu. Lalu ketika saya mau pulang, saya bilang, saya mau extend karena ada beberapa urusan. Dan setelah saya extend, saya baru tahu bahwa tim yang dari NTT ini pulang di hari yang sama ketika saya di Surabaya. Dan mereka pulang lewat Surabaya. Lalu waktu saya tanya, mereka bilang bahwa mereka belum ada yang antar untuk balik sampai ke Temanggung. Sedangkan di hari Sabtunya, itu hari Jumat, di hari Sabtunya saya masih diajak untuk survei ke sebuah lokasi lagi untuk melakukan pelayanan yang berikutnya. Tapi hari itu, hari Kamisnya saya berdoa, dan waktu saya berdoa Tuhan bilang, "Nak, kamu pulang hari Jumat, kamu antar mereka. Kamu layani mereka, tim yang dari NTT, kamu antar." Oke Tuhan, siap. Dan saya masih bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Ini kan hari Sabtu aku masih ada survei seharusnya untuk sebuah pelayanan yang lain. Tapi karena saya taat, saya ngikut. Lalu selama di perjalanan, itu mereka kesaksian. Tim yang dari NTT ini mereka kesaksian, berbagai macam hal yang sangat luar biasa. Mereka bilang, sebelum kami berangkat, Tuhan sudah memesankan, akan ada hal-hal yang cukup ekstrim yang harus dilakukan, yang harus dilewati. Dan setelah itu mereka bilang, waktu kita sampai ke Kupang, kami tidak bisa menyeberang ke Raijua. Dan ketika mereka sudah dapat tiket dan kapal untuk nyebrang, semua orang yang mereka temui, semua orang bilang apa? Apa? Kamu mau nyebrang ke Raijua? Jangan, cuacanya enggak baik. Mereka temui semua orang, mereka bilang, jangan nyebrang, jangan menyeberang. Tetapi hari itu mereka berdoa dan mereka sepakat, mereka nyebrang. Karena mereka tahu Tuhan yang utus mereka, Tuhan menyertai. Dan mereka bilang setelah itu, ketika sampai di Raijua, mereka dipertemukan divine connection. Mereka ketemu orang-orang yang meminjamkan mobil, bahkan sesupirnya. Mereka ketemu orang-orang yang siapkan tempat untuk mereka tinggal. Semua Tuhan sediakan. Tempat tinggal dan semua pelayanan, semua Tuhan sediakan. Dan hari itu, sepanjang perjalanan, ketika berangkat dan pulang, saya lagi sangat suka dengan sebuah lagu. Lagu ini berjudul Jireh. Dan di lagu itu dikatakan, Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupkan. Dikatakan, I will be content in every circumstance. Artinya, aku akan dicukupkan di segala situasi dan keadaan. Dan kita akan sama-sama belajar, mungkin bisa ditampilkan. Dan hari itu Tuhan mulai berbicara dan Tuhan mulai berkata, yuk nak, coba kamu pelajari apa sih Jehovah Jireh. Boleh berikutnya next. Jehovah Jireh ini ada di kepercayaan Abraham yang diuji. Di Kejadian 22 ayat yang 9-14, tapi kita akan baca di ayat yang ke-14. Ini di terjemahan Amplified-nya. So Abraham named that place, the Lord will provide. And it is said to this day, on the mountain of the Lord, it will be seen and provided. Lalu ketika saya pelajari ini, boleh slide yang berikutnya. Ada
Di salah satu Bible Dictionary, ini di Easton's Bible Dictionary, kalau kita baca sama-sama dikatakan, Jehovah will see and will provide. The name given by Abraham to the sin of his offering up the ram, which was caught in the thicket on Mount Moriah. The expression used in Genesis 22:14, in the mount of the Lord it shall be seen, has been regarded as equivalent to the saying. Saya sangat suka ini. Man's extremity is God's opportunity. Dikatakan apa? Keekstriman kita adalah kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja. Lalu ketika mereka cerita, sambil Tuhan masih berbicara, dengarkan kesaksian mereka. Waktu saya mendengarkan keekstriman mereka terapung-apung di kapal 12 jam. Yang katanya dulu ketika nyebrang itu masih susah. Orang bisa kecemplung dan bisa dimakan hiu. Tapi Tuhan berkata apa? Nak, ketika engkau berani ekstrim di depanku, itu adalah opportunity. Itu adalah kesempatan untuk aku menunjukkan kuasaku. Lalu setelah itu aku berkata, Tuhan, ekstrim yang seperti apa? Ajari Tuhan. Dan Tuhan bilang, ekstrim seperti Abraham yang pertama, ekstrim taat sama Tuhan. Lalu ekstrim setiap kita berbeda. Kalau dari tadi kita berbicara soal unity. Unity itu kalau ekstrim semua orang sama, tidak akan terjadi sebuah unity. Kenapa ada beberapa panggilan dan kenapa beberapa panggilan itu berbeda? Warnanya, caranya. Karena apa? Ekstrimnya berbeda. Bahkan warna setiap panggilan berbeda. Kalau warnanya semua sama, tidak terjadi unity. Tapi itu same. Similarity. Similarity berbeda dengan unity. Seperti itu. Sebagai contoh, ayah saya, Pak Petrus Hadi, dulu beliau punya ekstrim yang luar biasa. Ekstrimnya, dia puasa 100 hari. Dari pagi sampai jam 6. Apa ada yang mau ajak buin puasa seperti itu? Itu ekstrim yang berbeda. Jangan pernah mengukur ekstrimmu, ekstrimku. Jangan pernah mengukur ekstrim dia seperti ini. Ekstrim si A, si B seperti ini. Kita berbeda, tapi kita unity. Dan ekstrim yang terakhir apa? Ekstrim yang benar di mata Tuhan. Kenapa? Karena Jehovah Jireh dikatakan, itu dalam bahasa aslinya Yahweh Yireh. Artinya, the Lord will see and provide. Yang pertama adalah will see. Dikatakan ekstrim yang benar di mata Tuhan. Ekstrim yang ketika Tuhan melihat, oke nak, ini tepat, benar. Lalu Tuhan bekerja. Dan yang terakhir saya mau cerita. Tuhan berkata, nak, kamu ingat hal yang sama terjadi waktu kamu dulu ke Afrika. Tuhan bilang, ingat gak waktu dulu kamu pelayanan? Dulu kamu pelayanan ke Afrika cuma 4 orang. Semua anak-anak muda. Dan waktu di Zimbabwe, kamu di PHP sama PIC-nya. PIC-nya bilang, kamu hari ini bisa. Yuk, waktu itu hari Minggu, PIC-nya bilang, kamu hari ini bisa pelayanan di gereja kami. Tapi saat H-1, dia bilang, maaf, Pak Pendetanya pergi. Dan di hari itu kita lontang-lantung, tapi pagi itu kami berkata, yuk kita doa. Sampai Tuhan berbukakan jalan. Kita doa sedemikian rupa. Dan saya berkata, yuk kalau sampai tidak bisa, kita akan cari gereja terdekat. Kita akan masuk dan kesaksian. Tapi hari itu Yahweh Yireh, Tuhan melihat dan Tuhan menyediakan. Hari itu di sebelah kamar hotel kami ada orang. Mereka kumpulan orang dari Amerika, mereka sedang berdoa. Karena hari itu hari Minggu. Dan dengan keberanian yang dari Tuhan, kami mengetok kamar mereka dan mereka membuka dan menerima kami. Di situ kami diajak berdoa bersama. Dan di hari yang sama Tuhan berikan divine connection. God provide. Dan di hari itu kami ditemukan dengan pendeta.
Dan hari itu bukan hanya sampai di situ. Di Afrika kami sangat susah untuk mendapatkan makanan yang cukup enak. Tetapi hari itu ada 2 teman kami yang berulang tahun. Waktu itu ada Karl dan juga ada Evan. Waktu itu ada Evan dan Karl. Kedua teman kami ini ulang tahun di hari yang sama. Dan tidak sampai situ Tuhan provide. Malam itu kami makan Chinese food di Afrika, di Zimbabwe. Dan itu adalah provision yang dari Tuhan. Itu adalah divine provision yang dari Tuhan. Karena dikatakan apa? Jehovah Jireh. Jehovah will see. And Jehovah will provide. Amin. Boleh kita nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar.